Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuramila Saliha An-Nur. Saya Anna Fitriah. Saya Siti Aisyah Reski Amalia. Saya Sarah Sabrina Rani. Saya Andi Rizka Amalia. Saya Muhyasid Alim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas artikel pada hadis ketiga yang berjudul Rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdillahi bin Umar bin Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas sholati wa ita'iz zakati wa hajjajil baiti wa shaumi ramadana rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Penyerupaan Islam dengan bangunan dan adapun tiang-tiang bangunan tersebut berupa kelima hal tersebut. Jadi, bangunan tidak akan kuat tanpa tiang-tiangnya. Sedangkan ajaran-ajaran Islam lainnya berfungsi sebagai penyempurna bangunan. Jika salah satu dari ajaran-ajaran tersebut hilang dari bangunan Islam, maka bangunan itu berkurang, namun tetap bisa berdiri dan tidak ambruk. Meskipun berkurangnya salah satu dari penyempurnanya, ini berbeda jika kelima tiang tersebut ambruk, maka Islam akan runtuh disebabkan tidak adanya kelima tiang penyangga tersebut, dan ini tanpa diragukan lagi. Saya akan menjelaskan rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat agung. Selalu menegakkan sholat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya, dan sunnah-sunnahnya dapat membuat seorang muslim terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Mengerjakan sholat 5 waktu juga merupakan pembeda antara orang yang beriman dan tidak beriman. Siapa yang meninggalkan sholat karena menolak kewajibannya, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Baiklah, adapun artikel pada hadis di atas yaitu wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa Ramadan bagi setiap muslim. Seperti yang kita ketahui sendiri, rukun Islam yang ketiga adalah seorang muslim wajib menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang jatuh 1 kali pada setiap tahunnya. Puasa adalah kegiatan yang dilakukan seorang umat muslim di mana menahan untuk tidak mengonsumsi makanan atau minuman selama seharian penuh. Tidak hanya menahan lapar dan haus, selama berpuasa di bulan Ramadan, seorang muslim juga harus menahan segala hawa nafsu dan amarah. Selain mewajibkan seorang muslim melakukan puasa, pada bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi berkah sehingga apabila umat muslim melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Setelah saya akan menjelaskan rukun Islam yang keempat, yaitu mengeluarkan zakat. Wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang syarat-syarat wajib zakatnya sudah ada pada mereka, lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan adanya hak fakir miskin tersebut terdapat pada surah Az-Zariyat pada ayat ke-19. Menegaskan bahwa hak orang-orang miskin yang meminta atau yang tidak meminta berada pada harta benda orang-orang yang takwa. Adapun pada surah Al-Ma'arij ayat ke-24-25 yang mengajarkan bahwa pada harta benda orang-orang yang menjalankan sholat tersedia hak tertentu bagi fakir miskin yang meminta atau yang tidak meminta. Ada 2 fakir miskin yang terdapat dalam harta benda orang-orang kaya, yaitu hak terbatas dan permanen, yaitu yang berupa kewajiban zakat yang ditentukan beberapa kadarnya yang harus dibayarkan dan ditetapkan. Waktu pembayaran dilakukan bersifat langsung, tidak pernah terputus. Kewajiban zakat ini merupakan kewajiban minimum atas harta si kaya yang dapat secara langsung disampaikan sendiri kepada fakir miskin yang berhak atau diserahkan kepada negara yang menyelenggarakan pengumpulan dan pembagian zakat.
hak tidak terbatas dan tidak permanen, yaitu yang dapat disebut infak untuk kepentingan umum. Hak macam kedua ini mempunyai kedudukan amat penting dalam ajaran Islam. Hak ini diberikan pada saat-saat mendesak, dalam keadaan luar biasa, baik yang dialami oleh negara maupun oleh individu-individu. Pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya membenarkan kenabian Muhammad SAW merupakan hal yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang lainnya. Bukti-bukti keesaan Allah dalam surah Al-An'am ayat 1-83 menurut para mufasir. Berikut pendapat beberapa para mufasir tentang keesaan Allah dalam ayat tersebut. Fahru Al-Razi dalam tafsir Al-Kabir menjelaskan bahwa 9 surah Al-An'am memiliki 2 keutamaan kekuasaan dibandingkan dengan surah-surah lain dalam Al-Quran. Surah Al-An'am diturunkan sempurna sebelum hijrah dan termasuk surah Al-Makiyah terkecuali 6 ayat yang madaniyah. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam, fasabarul jamil, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.